Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, guys, balik lagi dengan video lainnya nih. Jujur aja kalau kamu ngeklik video ini, pasti ada seseorang yang nggak bisa berhenti kamu pikirin, kan? Entah mungkin lagi berusaha deketin orang baru, atau bisa jadi lagi bingung gimana cara balikin birahi cinta dalam hubungan yang udah mulai loyo. Tapi nih, beberapa dari kita tuh sering salah langkah. Terlalu berusaha, terlalu nunjukin perasaan, dan akhirnya malah bikin orang yang diinginkan makin menjauh. Kedengeran familiar kan? Sebenarnya nggak ada sih yang salah kalau kita terlalu berusaha, nunjukin perasaan. Itu bagus kok, namanya mau bangun satu hubungan yang langgeng. Ya harus usaha dan nunjukin perasaan, kan? Cuman, kalau usahanya berat sebelah doang itu nggak adil. Kan anjing banget. Kita udah relain rentan di depan mereka, nggak lupa ngabarin dalam sehari. Even boker masih bawa HP biar chatannya nggak putus. Pernah kan bawa HP chatan sambil boker? Giliran udah effort maksimal. Malah dijadiin keset, dicuekin, diabaikan. Kan ngehe banget. So guys, ngejar-ngejar seseorang, ngorbanin semuanya buat dapat perhatian mereka, atau terlalu sering ada buat mereka, cuman bakal bikin kamu makin nggak kelihatan di mata mereka. Kenapa? Karena dalam permainan cinta, yang bikin orang tertarik itu bukan desperation, tapi gimana kamu bisa ngontrol diri, sedikit misterius, dan punya kemandirian yang kuat. Itu sifat-sifat yang bikin kamu menarik. Jadi gini, ini tuh bukan soal main trik atau manipulasi guys. Ini soal punya mindset yang begitu kuat, sampai-sampai orang lain nggak tertarik sama kamu. Bukan tentang jadi palsu buat bikin orang terkesan, tapi hidup dengan kepercayaan diri dan tujuan yang nggak bisa digoyangkan. Dan itu yang bikin kamu nggak bisa ditolak. Bayangin, saat kamu nggak terganggu sama hal-hal di luar diri, saat kamu benar-benar tahu siapa kamu dan tetap tenang di tengah kekacauan, orang bakal ngerasain energi kuat itu. Itu energi yang bikin orang pengen jadi bagian dari duniamu. Nah, yang bakal kita bahas hari ini, gimana caranya pakai prinsip-prinsip sederhana ini buat bikin mereka jatuh cinta sama kamu, tanpa kamu kehilangan diri sendiri. Stop buang waktu dengan taktik-taktik dangkal kayak sok jual mahal atau ngebombardir mereka dengan pesan. Itu semua cuma bikin kamu kelihatan nggak pede. Sebaliknya, jalanin hidup dengan tenang. Percaya diri, tahu nilai dirimu, dan ngontrol emosi tanpa ngebolehin siapapun ngatur kebahagiaan kamu. Ini tuh bakal ngerubah hubungan antara kamu dan orang yang kamu pengen tarik. Mereka bakal mulai mikir, apa yang beda dari dia ya? Kok anak ngen ini agak beda ya? Kenapa dia nggak ngejar aku kayak yang lain? Kenapa dia kelihatan santai banget, fun-fun aja, nggak peduli, walau aku nggak ngasih perhatian? Nah, kalau mereka udah mikir kayak gini, boom, birahi cinta bakal ngaceng lebih parah bre. Even baru lihat kamu dari jauh aja, itunya udah mimisan duluan. Intinya gini, pas kamu berhenti berusaha keras buat bikin seseorang cinta sama kamu, dan fokus buat jadi versi terbaik dari dirimu, ada sesuatu yang ngehe terjadi, kayak pakai sihir gitu deh. Mereka mulai engeh, bukan karena kamu berusaha, tapi karena kepercayaan dirimu yang kuat, bikin mereka nggak bisa nggak ngeceng, dan nggak bisa nolak. Kuncinya, bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, bukan soal selalu ada buat mereka, tapi jadi begitu menarik lewat tindakan, sikap, dan energimu, sampai mereka nggak punya pilihan selain tertarik sama kamu. Sebelum kita mulai afirmasi dulu yuk. Buat dulu suasana hatimu jauh lebih tenang, tarik nafas, lalu hembuskan perlahan. Kalau udah ngerasa rileks, ini mantranya. Energi positifku bersemayam di pikiran mereka. Singkat, manis, dan pas banget sama obrolan kita hari ini. So guys, langsung aja ya. Gimana sih cara pakai prinsip-prinsip sederhana ini? Bukan cuma buat menarik mereka, tapi buat bikin mereka sadar kalau kamu itu orang yang layak dicintai. Kita mulai dari prinsip pertama dulu. Hal pertama yang penting banget, kemandirian. Jangan salah paham dulu ya. Ini bukan cuma tentang bisa sendirian atau ngelakuin sesuatu sendiri ya. Kemandirian yang dimaksud lebih dalam dari itu. Ini tuh soal jadi mandiri secara emosional, mental, dan spiritual. Intinya, kamu tahu kalau kebahagiaan, nilai diri, dan ketenangan kamu itu datang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Mungkin kamu mikir,
Tapi bukannya kalau aku kelihatan nggak butuh mereka, mereka malah pergi dong. Itu cuman ketakutanmu aja. Dan percayalah, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kamu berhenti nempel terus sama seseorang, berhenti bikin mereka jadi pusat duniamu, mereka malah tertarik balik. Kemandirian nggak berarti kamu nggak peduli, tapi lebih ke menunjukkan bahwa kamu nyaman dan bahagia dengan dirimu sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Dan energi kayak gitu, bikin orang tidak bisa nolak dan nggak bisa nggak tertarik. Lebih menarik mana? Seseorang yang terus-terusan ngejar, ngechat tiap saat, khawatir apakah kamu suka mereka atau enggak, atau seseorang yang tenang, percaya diri, dan nggak butuh persetujuan dari siapapun. Nah, pas kamu berdiri tegak di atas kepercayaan dirimu sendiri, dan tunjukin kalau kamu baik-baik aja dengan atau tanpa mereka, itu yang bikin mereka makin penasaran. Bayangin skenario kayak gini, kamu lagi coba deketin orang baru, sementara semua orang lain sibuk ngejar dan selalu tersedia kapanpun dibutuhkan. Tapi kamu beda, kamu sibuk dengan hidupmu sendiri, nongkrong sama teman-teman, nge-gym, ngejar hobi, atau fokus sama karir. Kamu nggak terus-terusan cek HP tiap beberapa menit. Nah, perbedaan inilah yang bikin mereka mikir, anjir, kenapa dia nggak ngejar kayak yang lain ya? Apa yang beda dari anak satu ini? Rasa penasaran itu lama-lama berubah jadi ketertarikan. Karena mereka mulai lihat kamu sebagai seseorang yang nggak pasaran dan ngebosanin. Atau mungkin kamu lagi berurusan sama orang yang udah mulai menjauh. Kebanyakan orang pasti panik, makin ngejar, makin berusaha lebih keras. Tapi kamu beda. Kamu justru tarik diri, kasih mereka ruang, dan fokus ke diri sendiri. Ini ngirim pesan kuat ke mereka kayak, kamu baik-baik aja dengan atau tanpa mereka. Percayalah, ketika mereka ngerasa begitu, mereka bakal mulai mikir, apa iya aku udah ngebiarin orang kayak dia terlewatkan ya? Tapi ingat, bukan berarti kamu harus nge-cut semua komunikasi dan ngilang total ya. Itu beda lagi. Ini soal keseimbangan. Kamu tetap hadir, tapi dengan syaratmu sendiri. Kamu nggak ngejar, tapi juga nggak hilang. Dan ini nggak bikin mereka menjauh, justru menarik mereka balik. Karena sekarang mereka ngelihat kamu dengan sudut pandang yang baru. Seseorang yang percaya diri, mandiri, dan nggak gampang goyah. Kadang ini memang terasa sulit sih. Apalagi kalau kamu benar-benar suka sama seseorang dan pengen mereka tahu itu. Tapi ingat, semakin kamu berusaha keras buat nunjukin nilaimu, semakin kecil kemungkinan mereka bakal hargain itu. Kemandirian bukan berarti kamu nahan kasih sayang, tapi lebih ke nunjukin bahwa perhatian dan cinta dari kamu itu berharga. Dan kamu nggak ngasih itu sembarangan. Kalau kamu ngasih, itu karena kamu memilih buat ngasih, bukan karena kamu butuh validasi mereka. Mulailah dari diri sendiri. Isi gelas kamu dulu. Investasi di diri sendiri. Bikin hidupmu penuh dan bermakna, entah mereka ada atau enggak. Kejar hobi yang udah lama kamu tunda. Fokus ke tujuan karier, perkuat lingkaran sosial, atau kerja lebih keras buat kesehatanmu. Hidupmu harus tetap berjalan dengan penuh makna, baik mereka ada di situ atau enggak. Kalau kamu lagi deketin orang baru, jangan langsung ninggalin semuanya begitu mereka ngasih perhatian. Tetap jalanin hidupmu. Dan kalau kamu lagi berurusan sama seseorang yang mulai menjauh, kasih mereka ruang. Tunjukin kalau kamu baik-baik aja tanpa perhatian terus-menerus dari mereka. Ini bakal bikin mereka lebih respect, sekaligus bikin penasaran. Dan kalau kamu masih takut apa mereka bakal pergi, dengerin ya, emang selalu ada kemungkinan mereka pergi. Tapi ini kenyataan pahitnya. Kalau mereka pergi karena kamu nggak ngejar mereka bukan orang yang tepat buat kamu dari awal. Ya udah, let them go. Nggak mau kan? Kalau harus ngebuang waktu sampai 2 atau 3 tahun lagi, kamu nggak butuh seseorang yang cuma bertahan, karena kamu terus-terusan minta perhatian. Kamu butuh seseorang yang cukup menghargai kamu buat tetap ada, yang mau usaha, dan nyesuaiin diri dengan level kamu. Sesimpel itu. So guys, berhenti khawatir apakah mereka bakal ngeh atau enggak. Berhenti takut kalau kemandirianmu bakal bikin mereka pergi. Percaya deh, ketertarikan sejati bukan soal ngejar, tapi soal berdiri tegak di atas kekuatan diri sendiri dan biarin mereka lihat apa yang mereka lewatkan kalau mereka nggak ada di hidupmu. Oke mas mbak, sekalian kita lanjut ya.
Oke guys, sekarang kita bahas cara komunikasi less is more, alias sedikit, tapi berdampak. Banyak orang salah paham dengan mikir, kalau lagi deketin seseorang harus terus-terusan ngechat atau kasih update. Padahal, itu malah bikin mereka kewalahan dan kamu kelihatan desperate. Kuncinya bukan di kuantitas pesan, tapi kualitasnya. Saat kamu terus-terusan ngechat, nelpon, atau kasih update, kamu bukannya bangun koneksi, tapi malah bikin mereka kewalahan. Lebih parahnya, kamu kelihatan desperate, seperti seseorang yang nunggu tiap kata mereka, yang pastinya nggak menarik. Lebih sedikit komunikasi bukan berarti nggak ada komunikasi. Ini soal kasih mereka cukup ruang buat tetap penasaran. Ketika kamu kirim pesan yang dipikirin matang-matang, bukan bom pesan setiap saat, mereka bakal lebih menghargai setiap kata yang kamu kirim. Orang itu cenderung menghargai sesuatu yang langka. Kalau kamu terus-terusan muncul di depan mereka, nggak ada misteri, nggak ada daya tarik. Tapi kalau kamu nahan diri sedikit, komunikasi dengan niat, mereka bakal mulai bertanya-tanya. Kok dia nggak ngechat terus? Apa yang bikin dia beda? Rasa penasaran itu yang mulai bikin mereka tertarik. Sekarang kalau kamu di hubungan yang udah mulai dingin, kebanyakan orang pastinya bakal panik. Mulai ngechat terus, ngecek keadaan, coba ngobrol lebih sering buat memperbaiki jarak itu. Padahal, yang mereka butuhin adalah ruang, bukan lebih banyak tekanan. Pendekatan less is more juga berlaku di sini. Kirim pesan yang bermakna, cek kondisi, tapi habis itu, kasih mereka ruang. Tunjukin kalau kamu nggak butuh perhatian terus-menerus dan nyaman dengan adanya jarak. Rasa percaya diri kayak gini ngomong lebih keras daripada 1000 teks. Iya, emang narik diri itu terasa berisiko. Kamu mungkin mikir, kalau aku nggak ngechat, mereka bakal lupa dong sama aku? Nggak bakal kok. Percaya deh, mereka nggak bakal lupa. Gua sendiri nggak pernah lupa sama doi. Walau dia nggak ngechat tiap saat. Malah kadang gua sendiri yang kepikiran, dia lagi ngapain ya? Cuman karena lagi sibuk sama kerjaan. Sekalian aja pas ada waktu luang baru ngirim pesan ke doi. Pas udah ada waktu free, baru tuh chattingan sambil nanya kamu ngapain aja seharian. Selesai komunikasi pamit tidur dan istirahat. Jadi gimana cara kamu pakai pendekatan less is more ini? Baik kamu lagi deketin orang baru atau lagi berurusan dengan pasangan yang terasa jauh, kuncinya ada di menahan diri. Sebelum kamu kirim pesan, tanya dulu ke diri sendiri. Apa ini perlu? Apa ini nambah sesuatu ke percakapan? Atau cuma buat ngisi kekosongan? Kalau nggak penting, tahan dulu. Percaya sama kekuatan pesan yang udah kamu kirim. Kalau mereka nggak langsung bales, biarkan. Dan saat mereka akhirnya nge-reach out, jawab dengan niat dan berkualitas, bukan sekadar nambah-nambah pesan. Kamu nggak bisa ngontrol kapan mereka bales atau gimana respons mereka, tapi kamu bisa ngontrol cara kamu berkomunikasi. Dan disitulah letak kekuatanmu. Oke, next. Stabilitas emosional. Ini penting banget. Orang suka sama yang bisa tetap tenang pas ada masalah, nggak langsung bikin drama tiap ada tantangan. Kalau kamu pengen orang suka sama kamu, mereka harus lihat kalau kamu orang yang kuat dan nggak gampang goyah. Stabilitas emosional bikin kamu kelihatan lebih percaya diri dan nggak gampang diombang-ambing sama situasi. Nah, stabilitas emosional itu bukan berarti kamu nggak boleh ngerasa apa-apa ya. Itu nggak realistis. Ini lebih ke gimana kamu bisa ngerasain emosi, tapi nggak membiarkan itu ngatur tindakanmu. Pas ada yang nggak beres, kamu nggak langsung panik atau nyerocos kirim pesan bertubi-tubi. Kamu tetap tenang, mikir dulu, baru respon. Sikap kayak gini bikin kamu terlihat punya kontrol dan nggak gampang terpengaruh. Bayangin kamu lagi deket sama seseorang, terus tiba-tiba dia cancel rencana atau lama balas pesan. Kebanyakan orang bakal langsung panik, overthinking. Wah, apa dia udah nggak tertarik? Tapi nggak buat kamu. Kamu tarik napas, santai, terus respon dengan tenang. Ini bikin kamu kelihatan pede, nggak gampang panik. Dan percayalah, orang suka sama yang kayak gitu, nggak gampang goyah sama hal-hal kecil. Sekarang, misal kamu udah ada dalam hubungan,
terus ada konflik. Biasanya nih, orang gampang kebawa emosi dan bikin masalah makin runyam. Tapi kamu beda. Kamu tetap tenang, fokus cari solusi, bukan ikut drama. Sikap ini nunjukin kalau kamu nggak cuma ada saat hubungan lagi seru-serunya, tapi juga bisa diandalkan pas keadaan sulit. Itu yang bikin kamu makin dihargai. Pas kamu mulai ngerasa emosi, marah, kesel, atau cemas, pause sebentar. Tarik napas. Jangan langsung bertindak. Contoh, kalau mereka lama bales, jangan langsung kirim pesan lain. Tahan diri. Lanjut aja aktivitas harian kamu. Sikap tenang ini bikin mereka respect dan malah makin penasaran sama kamu. Fokus cari solusi, bukan masalah. Kalau ada konflik, jangan sibuk saling nyalahin. Cari jalan keluar. Ini nunjukin kalau kamu dewasa secara emosional dan bikin hubungan lebih kuat. Oke, next guys. Sibukin hidupmu. Gini deh, nggak ada yang tertarik sama orang yang hidupnya kosong. Nggak punya kegiatan apa-apa. Kalau kerjaan kamu cuma nungguin perhatian orang, siap-siap aja mereka bakal cepet bosen. Salah satu cara paling ampuh buat bikin seseorang tertarik sama kamu adalah dengan punya hidup yang seru dan penuh makna, sampai-sampai mereka pengen jadi bagian dari itu. Intinya, jalanin hidup dengan sibuk sama hal-hal positif. Kalau seseorang ngelihat kamu selalu sibuk dengan hal-hal yang penting, entah itu karir, olahraga, hobi, atau nongkrong sama teman-teman, mereka bakal mikir, apa sih yang bikin hidup dia seru banget? Kenapa dia selalu punya hal menarik buat dilakuin? Rasa penasaran itu penting, karena bikin daya tarik tumbuh tanpa kamu harus berusaha keras. Nah, saat hidup kamu sibuk, kamu juga otomatis nggak akan selalu tersedia. Ini penting banget. Ada bedanya antara siap buat seseorang dan selalu siap kapan aja. Kalau kamu selalu ada setiap kali mereka manggil, itu kayak bilang, aku nggak ada kegiatan lain. Dan, jujur aja, itu bikin mereka jadi kurang menghargai waktu kamu. Tapi kalau kamu punya hidup sibuk, mereka bakal belajar buat respect waktu kamu dan bahkan mulai menghargainya lebih. Kalau kamu lagi coba deketin seseorang, daripada ngechat mereka non-stop, kamu sibuk aja sama hidupmu. Mungkin nge-gym, ngerjain proyek, hobi, atau nongkrong sama temen. Kamu nggak punya waktu buat terus nungguin mereka. Ini bikin mereka penasaran, lagi ngapain sih dia, dan mulai ngerasa pengen jadi bagian dari hidup kamu. Kalau udah di hubungan pun, aturan yang sama berlaku. Banyak yang di hubungan mulai lupa sama diri sendiri, berhenti ngejar mimpi atau passion. Jangan biarin itu terjadi. Tetap jalanin kegiatan yang bikin kamu terus berkembang. Saat pasangan ngelihat kamu terus maju dan berubah, mereka bakal inget lagi kenapa dulu mereka tertarik sama kamu. So guys, lanjut ya. Soal keseimbangan nih, gimana caranya hadir tanpa kelihatan nempel terus? Ini penting banget kalau kamu mau bikin seseorang jatuh cinta, tanpa bikin mereka merasa sesak. Jadi, gimana caranya? Mulai dari ngerti kalau kehadiran kamu harus nambahin nilai dalam hidup mereka, bukan ngerampas kebebasan mereka. Hadir tuh artinya benar-benar ada, terlibat, dan ngasih perhatian penuh. Kamu dengerin dengan serius, respon dengan baik, tapi juga tetap kasih mereka ruang. Ini soal hadir di momen yang penting, tanpa harus muncul setiap detik dan bikin mereka merasa terbebani. Bayangin kamu baru kenal seseorang dan chemistry-nya dapet banget. Kebanyakan orang bakal langsung ngechat atau nelpon terus, pengen percakapannya ngalir 24/7. Tapi kamu beda. Kamu tunjukin minat, ikut terlibat, tapi juga kasih mereka ruang buat rindu, buat penasaran. Nah, gimana kalau kamu udah di hubungan tapi akhir-akhir ini terasa agak jauh? Kebanyakan orang bakal panik, nambah frekuensi chat, telepon lebih sering, dan minta perhatian lebih. Bukan gitu caranya. Justru tarik diri sedikit, kasih ruang buat kalian berdua bernapas, dan biasanya koneksi muncul lagi secara alami. Fokus aja ke perkembangan diri kamu sendiri, dan saat kamu engage, buat itu bermakna. Dengan cara ini, kamu jaga hubungan tetap hidup tanpa terkesan menuntut. Oke, terakhir guys. Jadi diri sendiri, alias autentik. Di dunia yang penuh filter,
highlight hidup palsu, dan persona yang dibuat-buat. Jadi diri sendiri itu langka. Dan saat kamu tampil apa adanya, orang bisa ngerasain itu. Mereka nggak tertarik karena kamu berusaha jadi sempurna, tapi karena kamu nyata. Itu kekuatan dari jadi otentik. Artinya, kamu muncul sebagai diri sendiri dengan semua kekurangan, dan itu udah cukup. Jadi diri sendiri berarti nggak perlu pura-pura atau ngelakuin hal yang bukan kamu banget buat bikin orang terkesan. Kamu nggak harus jadi orang lain hanya demi dapat perhatian. Kamu nyaman dengan siapa kamu. Dan percaya deh, itu magnet banget. Orang suka sama yang real, karena itu bikin mereka merasa aman. Nggak perlu nebak-nebak atau main tebak-tebakan. Mereka tahu, apa yang mereka lihat, itulah kamu sebenarnya. Tanpa drama, tanpa basa-basi. Kamu nggak ngubah diri biar cocok sama standar atau ekspektasi mereka. Kamu hidup dengan cara kamu sendiri. Dan justru karena itu, orang bakal tertarik sama kamu. Mereka bakal ngeliat kamu beda. Karena kamu nggak sibuk nyenengin semua orang atau cari-cari perhatian. Itu yang bikin kamu stand out. Kalau kamu ketemu orang baru, rasanya mungkin ada dorongan buat bilang hal-hal yang kamu kira bakal mereka suka atau nahan diri biar nggak terlihat aneh. Tapi ini kenyataannya. Orang yang tepat bakal suka kamu apa adanya. Saat kamu tampil apa adanya, kamu kasih kesempatan buat orang connect sama diri kamu yang asli. Bukan versi yang kamu atur-atur supaya disukai. Dan hubungan kayak gitu, jauh lebih kuat dan biasanya tahan lama. Kalau kamu udah di hubungan, jadi diri sendiri tetap penting. Kadang orang suka lupa, terus jadi berubah cuma buat nyesuaiin ekspektasi pasangan. Tapi saat kamu tetap setia sama diri kamu, pasanganmu bakal lebih menghargai. Jadi diri sendiri nunjukin kalau kamu punya harga diri dan menghargai keunikanmu. Dan itu pondasi penting buat hubungan yang kuat dan penuh cinta. Mari kita realis aja. Jadi, diri sendiri nggak selalu gampang. Itu artinya kamu harus berani rentan. Berani terima kalau nggak semua orang bakal suka atau setuju sama kamu. Tapi nggak apa-apa. Karena saat kamu hidup dengan autentik, orang yang nggak bertopeng juga bakal datang kok. Orang-orang yang memang cocok buat kamu bakal datang. Dan yang enggak cocok bakal hilang dengan sendirinya. Itulah indahnya. Jadi diri sendiri menarik energi yang tepat. Seperti biasa, apapun usaha kamu buat menangin hati seseorang, tolong hargai diri sendiri di atas perasaanmu. Oke guys, lumayan panjang ya. Itu aja dulu buat hari ini, sehat selalu, semangat, dan jangan galau mulu ya. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.